Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi dengan video religion. Oke, jadi perkenalkan lagi, nama aku Albi Jaffe Santoso. Aku dari jurusan informatika dan aku berumur 18 tahun dari SMA Budi Mulia. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngomongin apa? Video kali ini itu kita bakal bahas tentang proaktif. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya apa itu proaktif. Jadi aku jelasin dulu. Jadi proaktif itu adalah cara bagaimana kita menanggapi suatu masalah dengan hal yang positif. Sebagai contoh, kalau kita dikasih tugas, kasih kerjaan gitu-gitu, kita nggak ngedumel, tapi kita tanggapi dengan positif dengan cara mengerjakannya dengan baik gitu-gitu. Nah, kebalikan dari proaktif sendiri itu ada reaktif. Karena kebalikannya, jadi ya reaktif itu adalah hal yang biasanya orang-orang pada umumnya lakukan. Kayak suka ngedumel dulu lah, ini dulu lah, itu reaktif. Jadi proaktif dan reaktif sudah aku jelasin penjelasannya. Nah, sekarang ini aku bakal ngeceritain pengalaman proaktif dan pengalaman reaktif aku. Dimulai dari pengalaman proaktif dulu. Oke, yang pertama itu yang proaktif itu adalah time management atau dapat mengatur waktu dengan baik. Aku sendiri sudah cukup dapat mengatur waktu aku dengan baik, kayak semua tugas-tugas aku jadwalkan kerjakannya kapan. Dan itu tentu saja adalah hal yang proaktif, salah satu hal proaktif saat menerima tugas tentunya ataupun melakukan hal yang lain. Mengapa demikian? Karena jelas itu akan sangat membantu kita dengan mengatur waktu itu, jadi kita tidak keteteran dan kita tuh teratur jadinya. Yang kedua itu adalah mencari solusi. Ketika mendapatkan masalah, aku menanggapinya dengan proaktif, yaitu dengan mencari solusi terlebih dahulu dan aku tidak panik. Sebagai contoh, waktu itu aku pernah hampir telat karena keterlambatan bus dan aku sedikit panik juga, tapi aku langsung mencari solusi bagaimana aku tidak telat dan dimana aku itu akan turun di halte yang berbeda karena lebih cepat dan walaupun membayar ongkos untuk ojek lebih mahal. Tapi itu adalah salah satu contoh respon proaktif aku dalam menanggapi satu masalah, yaitu dapat mencari solusi dengan baik. Untuk penanggapan proaktif aku yang ketiga, yaitu adalah aku selalu memikirkan worst scenario sebelum melakukan sesuatu. Mungkin ini agak sedikit membingungkan, jadi aku jelasin dulu. Jadi maksudnya itu, ketika aku melakukan sesuatu, aku selalu memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dan bagaimana aku dapat menanggulanginya. Jadi aku selalu memikirkan ini, kalau ini nanti kemungkinan bakal bagaimana dan bagaimana cara aku mengatasinya seperti itu. Dan itu tentu saja adalah respon yang proaktif, karena itu tentu saja mengurangi resiko yang kemungkinan akan terjadi untuk kedepannya saat melakukan sesuatu. Oke, tadi itu sudah contoh-contoh yang proaktif. Sekarang kita ke kebalikannya, yaitu contoh-contoh yang reaktif, yang jelek-jelek nih. Oke, jadi yang pertama itu, aku masih suka dan sering ngedumel kalau misalkan dikasih tugas sama dosen. Misalnya kalau tugas yang gak jelas, deadline yang terlalu cepat, deadline tidak masuk akal, itu aku tuh biasanya ngedumel dulu, kayak kesel gitu, dan bukannya langsung kerjain, tapi kayak masih ngedumel aja. Dan itu tentu saja adalah respon yang reaktif dan harus dikurangi lagi dan ditingkatkan jadi yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Dan untuk respon reaktif aku yang kedua itu, aku walaupun sudah bisa dan sudah terbiasa mengatur waktu, sudah aku atur jadwalnya, aku masih ada sifat yang suka untuk menunda pekerjaan atau tugas. Kayak misalkan aku sudah jadwalkan kerjakan tugas A pada hari ini jam segini, tapi aku masih ada sedikit sifat untuk menunda dan akhirnya tugas mengerjakannya tertunda, dan walaupun masih dapat dikerjakan dengan baik, tapi itu tentu saja respon yang reaktif dan harus dikurangi dan ditingkatkan menjadi yang lebih baik lagi. Dan untuk respon reaktif aku yang terakhir, yaitu aku kadang-kadang masih suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi yang tidak menentu. Lebih tepatnya sering menyalahkan orang lain ketika aku
salah melakukan sesuatu atau gagal dalam melakukan suatu hal. Dan itu sudah jelas ada respon yang reaktif ya teman-teman, karena ketika kita melakukan kegagalan, kita melakukan salah, yang harusnya kita lakukan adalah kita jadikan itu pelajaran dan kita ingat-ingat lagi mengapa kita bisa gagal, mengapa kita bisa salah, bukan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Dan itu tentu saja kebiasaan reaktif aku yang harus dikurangi dan menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi itu saja sekian pemaparan pengalaman dan penjelasan saya mengenai pengalaman proaktif dan reaktif. I will see you in the next video.